Oke, halo semuanya, bertemu lagi dengan Serdana ya di pertemuan kedua yaitu materi sepak bola. Oke, ya Serdana akan di pertemuan kedua Serdana akan membahas tentang peraturan permainan sepak bola dan formasi. Oke, yang pertama ya ukuran lapangan. Ya, secara range dari anjuran FIFA itu tidak mematok ukuran lapangan itu sekian sama sekian, lebar sekian, panjang sekian. Enggak. Tapi tapi dari FIFA menganjurkan adalah range ya. Range-nya adalah panjangnya kurang lebih 90 sampai 120 ya. Itu panjangnya. Terus dan untuk lebar 45 sampai 90 itu untuk lebar ya. Oke, yang kedua itu adalah jumlah pemain. Setiap pemain yang bermain dia berada di lapangan yaitu adalah 11 pemain. Terdiri satu dari belakang ya, posisi penjaga gawang ya, kiper ya. Terus ada back ya, center back, terus ada wing back ya, kalau di bahasa Inggrisnya adalah left back dan right back ya. Center back boleh satu, boleh dua. Oke, yang tengah midfielder ya, ya ada defensive midfielder ya, gelandang bertahan, ada attacking midfielder ya, gelandang serang. Terus bagian sayap itu adalah left wing fielder ya, yang sebelah kanan adalah right wing fielder. Oke, di bagian depan ada striker, dan kalau menggunakan formasi striker bayangan yaitu adalah second striker ya. Jadi satu striker, satu striker bayangan. Kalau menggunakan dua berarti dua-duanya adalah striker atau center forward ya. Terus di bagian cadangan di peraturan terbaru yaitu adalah total semua pemain adalah 26. Jadi suatu klub boleh atau suatu negara boleh membawa pemainnya sebanyak 26 pemain ya, tetapi ya yang boleh bermain di lapangan hanya 11 pemain. Terus pada saat pertandingan pergantian pemain sekarang maksimal adalah 5 pergantian pemain. Kalau dulu 3 ya, sekarang adalah 5 pemain yang boleh diganti. Oke ya. Terus dalam permainan sepak bola wasit itu ada 5 ya, wasit itu ada 5, tapi wasit utamanya adalah yang satu ada di tengah lapangan. Sir, yang 4 di mana? Oke, yang 4 adalah wasit pembantu ya, yang satu di samping penjaga gawang ya, atau di pinggir garis corner ya, itu ada satu, dan di lapangan sebelah ada satu juga. Jadi sudah 3 ya. Terus yang 2 lagi sir, itu adalah sebagai hakim garis ya, hakim garis ya, itu ada 2 ya, sama berseberangan posisinya. Hakim garis itu adalah penentu untuk melakukan ada terjadinya offside ya, atau pelanggaran yang berada di dekatnya. Oke, dan menentukan bola out untuk penguasaan siapa. Oke ya, itu untuk wasit. Terus peraturan memulai pertandingan dimulai dari kick off ya, pertandingan dimulai dari kick off ya. Terus tapi sebelum kick off dari penonton, dari pemain, wasit itu masuk lapangan secara bersamaan dan menghadap ke tribun dan melakukan jabat tangan ya. Setelah itu terjadinya kick off. Oke, terjadinya kick off sir, apa aja? Oke, kick off adalah memulainya pertandingan. Itu yang pertama ya, babak pertama itu ada dimulai dengan kick off. Terus babak kedua dimulai dengan kick off juga. Terjadinya gol itu akan terjadi kick off juga. Oke, babak extra time itu juga akan terjadi kick off ya. Terus lanjut ke waktu permainan ya. Waktu permainan itu adalah ada 2 babak ya. Jadi waktu permainannya adalah 90 menit ya, dibagi 2, ada 2 babak, 2 kali 45 menit, jadi satu babaknya 45 menit. Terus waktu istirahatnya adalah 15 menit
Terus kalau pertandingannya di sistemnya gugur, ya sistem gugur, kalau skornya masih imbang akan terjadi extra time, yaitu adalah 2 kali 15 menit. Kalau dalam extra time masih skor masih seri atau imbang, akan terjadi adu penalti, ya adu penalti. Oke, ya. Terus kita masuk ke bola out. Ya, bola out yang terjadinya bola out adalah keluarnya bola yang disengaja karena ada pemain yang cedera. Ya, keluarnya bola di daerah pertahanan dan menyerang. Ya, keluarnya bola dari sisi garis samping lapangan. Ya, terus keluarnya bola di samping sisi gawang, ya itu akan menentukan tendangan gawang atau tendangan sudut. Oke ya, itu untuk bola out. Sekarang masuk ke offside. Ya, offside terjadi jika pemain berada di area lawan, di mana ketika bola menuju dirinya tidak ada back lagi. Contoh, nah ini gawang ya, sebenarnya contohkan ini gawang, ini pemain bertahan, dan ini adalah striker. Saat striker bola sebelum ditendang di umpan untuk crossing ke depan, dia lebih duluan seperti ini, ya satu langkah aja itu udah posisi offside. Tapi apabila posisi sejajar dan bola sudah ditendang untuk mengumpan ke posisi striker ini, dia tidak akan dinyatakan offside. Oke, kita masuk ke pelanggaran. Ya, pelanggaran ada banyak. Ya, seperti tackling, handsball, ya itu akan menghasilkan, ada di pertandingan bola ada 2 kartu, yaitu kartu kuning dan kartu merah. Apabila terjadi pelanggaran yang ringan, ya wasit mungkin akan memperingatkan dulu. Oke, kalau setelah ada tackling atau pelanggaran yang lumayan berat, wasit akan mengeluarkan kartu kuning. Dan terjadi pelanggaran yang sangat berat, wasit akan langsung mengeluarkan kartu merah, dan kartu merah itu wajib pemain keluar lapangan, ya. Tetapi gimana kalau dapat kartu kuning 2 kali selama pertandingan? Sama sistemnya seperti kartu merah. Jadi kalau mendapatkan kartu merah dalam kartu kuning 2 kali dalam 1 kali pertandingan, ya di kartu kuning kedua pemain harus meninggalkan lapangan, dan tim itu akan bermain dengan 10 pemain karena sudah dapat 2 kartu kuning atau 1 kartu merah. Oke, ya kita masuk ke formasi. Ya, formasi yang pertama adalah 4-4-2. Ya, di mana formasi ini digunakan adalah 4 pemain belakang, ya, dan 4 pemain tengah dan 2 striker. Ya, baik itu pertandingan lokal maupun nasional internasional. Ya, menjadikan ciri khas tim ini adalah kesebelasan yang cukup populer, ya, dipakai oleh klub-klub besar. Ya, salah satunya adalah kesebelasan dari Spanyol. Ya, ini 4-4-2. Ya, keunggulannya formasi ini adalah fokus lebih kepada proses melakukan penyerangan oleh pemain bagian sayap. Ya, jadi 4-4-2 itu lebih fokus cenderung ke permainan di sideline, ya, di sisi garis samping, ya, pinggir lapangan, ya, di sideline. Oke, lanjut yang kedua formasi 4-5-1, ya, 4 back, 5 gelandang, 1 striker. Ya, formasi ini digunakan, ya, sebagai formasi bertahan dan akan diberlakukan oleh para pelatih untuk bermain aman. Ya, biasanya seperti ini adalah keunggulan kalau ada pertandingan home away. Ya, jadi saat menang di kandang, saat kita bertamu dia akan menggunakan formasi ini 4-5-1. Ya, jadi akan lebih mementingkan pertahanan. Oke, selanjutnya adalah 4-4-1, ya. 4-4-1 adalah variasi improvisasi dari formasi 4-4-2. Tapi kalau 4-4-2 tadi menggunakan 2 striker. Ya,
tapi sekarang kalau 4-4-1 hanya menggunakan satu striker ya. Boleh yang satu di belakang striker itu second striker atau attacking midfielder, tergantung fungsinya ya. Kalau lebih menyerang berarti menggunakan second striker, tapi kalau lebih bertahan menggunakan attacking midfielder ya. Itu formasi 4-4-1. Oke, masuk yang berikutnya adalah formasi 5-3-2. Oke ya, 5-3-2 yaitu adalah ini formasi benar-benar bertahan total ya, karena ada menggunakan 5 back ya, pemain ini menggunakan 5 back. Tapi kecenderungan formasi ini bisa dikembangkan menjadi 3-5-2 ya. Jadi fungsinya left back dan right back itu bisa menyerang dan bertahan ya. Jadi selama jadi 3 center back, ada left back dan right back ya. Jadi right back dan left back ini fungsinya bisa menyerang dan bertahan. Oke ya. Jadi formasi ini lebih cenderung penguasaan bola di belakang dan melakukan fast break ya, serangan balik atau counter attack. Oke, kita masuk ke 5-5-4-1 ya. Ini benar-benar total bertahan ya, formasi benar-benar total bertahan. 5-4-1 adalah menggunakan 5 back dan 4 gelandang, hanya meninggalkan 1 striker ya. Pemain tengah ini juga bertugas memberi umpan terhadap target man ya. Target man di sini juga diharuskan bergerak dengan cepat untuk memanfaatkan peluang mencetak gol secara maksimal. Jadi lebih cenderung ke counter attack juga. Oke ya. Jadi bertahan untuk melakukan serangan balik. Oke ya. Berikut materi secara dasar formasi. Sebenarnya kalau kita jabarkan secara formasi masih banyak formasi-formasi yang dibahas ya. Jadi sederhana kasih secara dasarnya ya, dasarnya aja ya. Kalau dikembangkan berarti mungkin setiap pelatih akan memiliki berbeda-beda strategi ya. Contoh 5-3-2 ya akan dikombinasikan menjadi 3-5-2 seperti itu ya. Jadi berikut sederhana sudah jelaskan peraturan pertandingan, peraturan permainan ya, dan formasi sepak bola. Thank you.